اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فمعاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikannya, atas hidayahnya, atas kemudahan dan taufiknya yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan kebaikan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia, di majelis ilmu yang kita berharap, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi olehnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Masail Jahiliyah atau yang juga dikenal dengan nama Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Itu masalah-masalah yang Nabi kita Muhammad SAW menyelisihinya dari masalah-masalah jahiliyah, dari perilaku-perilaku jahiliyah. Dan kita masuk ke al-mas'alah as-sadisah wa tis'un, masalah yang ke-96 dari berapa? 100 lebih ya, 120-an masalah yang dibawakan ya. 120 kurang lebih atau 123, bukan, malah lebih dari itu, ada 128 kurang lebih yang dibawakan dari masalah-masalah yang Nabi SAW menyelisihi ahlul jahiliyah atau masalah-masalah jahiliyah yang Nabi SAW diutus untuk menyelisihinya. Kita masuk kepada masalah yang ke-96 ya, dari 128 masalah ya. Ini dan masalah-masalah yang belakangan ini masalah-masalah yang bersamaan, masalah-masalah yang mirip, kemudian masalah-masalah yang ringkas, sehingga kita bahas dalam sekali pertemuan sekian masalah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas mungkin 3 masalah, dari masalah yang ke-96 hingga masalah yang ke-98 ya. Yaitu termasuk dari masalah jahiliyah, perilaku jahiliyah adalah al-iftikhar bi walayatil baiti. Fadhammahumullah biqalihi mustakbirina bihi samiran tahjurun. Surat Al-Mu'minun ayat 67. Ya. Jadi termasuk dari perilaku jahiliyah adalah mereka menyombongkan diri mereka dengan apa yang mereka lakukan atau dari apa yang menjadi kebiasaan mereka dari nenek moyang mereka berupa menjaga Ka'bah, memelihara Ka'bah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu menyombongkan dirinya dengan apa yang telah mereka lakukan dari memelihara Ka'bah.
Jadi mereka sombong dengan Ka'bah yang mereka bersihkan, yang mereka pegang kuncinya, yang mereka dikenal sebagai orang yang memegang Ka'bah. Jadi sombong dengan apa yang mereka lakukan dari menguasai Ka'bah, menjaga Ka'bah, atau yang memelihara Ka'bah, yang memegang kunci Ka'bah, dan dianggap itu adalah satu hal yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mulia, dan menganggap bahwa Nabi SAW bukan orang yang mulia karena tidak memiliki apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka justru dengan apa yang mereka lakukan dari memiliki Ka'bah, memiliki kunci Ka'bah, yang menguasai Ka'bah, mereka merasa diri mereka adalah orang yang lebih mulia dari kaum muslimin, dari Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau SAW. Ya tentu ini suatu hal yang pada asalnya merawat Ka'bah, menjaga Ka'bah ini adalah suatu hal yang merupakan kebaikan, menjadi hal yang merupakan suatu hal yang merupakan hal yang baik. Bahkan itu bisa menjadi ibadah. Itu adalah suatu ibadah karena itu adalah kiblat kaum muslimin, yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihi wassalam. Namun kemudian dengan sebab itu, dengan sebab telah memegang kunci Ka'bah, kemudian merasa lebih mulia dari yang lainnya. Nah, ini yang jadi masalah. Apalagi merasa lebih benar dari Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Dianggapnya kami lebih mulia dari Muhammad, kami lebih mulia dari orang-orang yang mengikuti Muhammad, karena kami yang megang kunci Ka'bah, mereka tidak memegang kunci Ka'bah. Seandainya ini adalah suatu kebaikan, dan kalau ini adalah memang suatu kebaikan, tapi apakah kebaikan itu boleh untuk disombongkan? Kalaulah itu suatu kebaikan, karena itu memang suatu kebaikan, tapi apakah boleh kita menyombongkan dengan kebaikan yang kita lakukan, sombong dengan ibadah yang kita lakukan? Ini hal yang tidak boleh dalam agama kita, menyombongkan diri dengan ibadah yang dilakukan, seakan-akan telah menjadi orang yang paling mulia, menjadi orang yang paling sempurna, dan yang lainnya rendah di bawahnya dengan sebab merasa telah banyak ibadahnya. Ini berbeda dengan sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Disebutkan bahwa istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang ayat tadi, bertanya tentang ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka orang-orang yang telah mengerahkan tenaga, telah mengerahkan upaya, harta, waktu dan yang lain-lainnya untuk melakukan apa yang mereka inginkan, untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan, namun hati mereka takut. Orang-orang yang hatinya takut setelah melakukan amalan-amalan. Maka ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah mereka itu karena orang yang telah mengerahkan tenaganya, hatinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Apakah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang takut karena mereka berzina? Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena mereka adalah yashrabul khamr, mabuk, karena mereka adalah orang yang yasriqul mal, mencuri harta orang lain sehingga mereka takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, bukan. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang apa? Yusolli wa yatasaddaq. Mereka orang-orang yang salat, yusolli wa yasum wa yatasaddaq, puasa, bersedekah dan yang lain-lainnya, namun mereka takut alla yaqbalullah. Mereka takut kalau Allah tidak menerima apa yang sudah mereka lakukan dari kebaikan. Ini harusnya orang yang berbuat baik itu takut kepada Allah. Harusnya orang yang telah beribadah tetap takut kepada Allah, karena kita tidak tahu diterima atau tidak ibadah kita. Jadi kalaupun kita adalah orang yang memang telah melakukan kebaikan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk disombongkan. Dan itulah sifatnya orang yang beriman, tidak sombong, tidak ujub dengan ibadah yang telah dilakukannya, bahkan terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu tentang ayat tadi, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah melakukan ketaatan, orang-orang telah melakukan ketaatan dan telah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka takut kalau ibadahnya tidak diterima. Fajama'a baina ihsan wa khasyah. Maka orang-orang yang beriman, fal mu'min, kata beliau, al mu'min alladzi jama'a bainal ihsan wa khasyah, adalah orang yang melakukan kebaikan tapi takut kepada Allah. Dan sebaliknya, orang-orang munafik adalah orang-orang yang jama'a bainal isaa'ah wal amna. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menggabungkan antara kemaksiatan, perbuatan jelek, dan merasa aman dari terkena siksa. Jadi seandainya, dan ini apa yang mereka lakukan adalah memang ibadah, yang mereka lakukan adalah kebaikan karena mereka menjaga Ka'bah, mereka memelihara Ka'bah, membersihkan Ka'bah, berkhidmah kepada Ka'bah. Namun hal itu tidak kemudian membolehkan mereka untuk sombong dengan apa yang telah mereka lakukan dari ibadah yang besar ini, gitu. Apalagi ternyata mereka sombong sampai mereka menganggap lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, mustakbirin bihi, mereka sombong dengan dengan apa yang mereka lakukan, dengan Masjidil Haram. Mereka sombong dengan Masjidil Haram, dengan Ka'bah yang mereka telah merawatnya, mereka telah membersihkannya, mereka telah berkhidmah untuk merawatnya, memegang kuncinya. Mereka sombong dengan apa yang mereka lakukan. Samiran tahjurun, yakni mereka pada malam harinya itu biasa ngobrolnya itu mencela Nabi SAW, ngobrolnya mencela agamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi sombong dengan apa yang mereka lakukan, bahkan sampai menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sombong sampai menolak ayat-ayat Allah. Dianggapnya mereka lebih baik dengan sebab apa yang telah mereka lakukan daripada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Maka ini tentu kekeliruan yang besar. Seandainya itu adalah kebaikan, kalaulah itu memang kebaikan, tapi apakah cukup kebaikan itu dengan merawat Ka'bah, dengan apa? Menjaga Ka'bah? Apakah cukup sebatas itu kemudian menjadi orang yang mulia di sisi Allah tanpa mengikuti Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak. Maka dalam surat At-Taubah Allah berfirman, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kalian wahai orang-orang musyrikin menganggap apa yang telah kalian lakukan dari berbuat baik kepada orang-orang yang datang ke Mekah? Mereka berbuat baik dengan orang-orang yang datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, meskipun dengan ibadah haji yang mereka sudah rubah-rubah sendiri. Mereka berbuat baik dengan tamu-tamu Allah. Mereka juga merawat Ka'bah. Apakah kalian menyangka dengan apa yang kalian lakukan itu seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, seperti orang yang berjihad fi sabilillah? Allah mengatakan la yastawun, tidak sama indallah, tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman kepada Allah dan Rasulnya itu lebih utama daripada merawat Ka'bah. Lebih utama dari merawat Ka'bah. Artinya tidak, kalau merawat Ka'bah kok tidak beriman, ya tidak ada artinya. Menjaga Ka'bah kok tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya tidak ada artinya. Tidak bisa disamakan. Meskipun itu baik, tapi yang ini lebih baik. Beriman kepada Allah dan Rasulnya itu lebih mulia. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang-orang kafir, yang akan terancam kekal di neraka selamanya, meskipun dia berbuat baik. Kebaikan yang dilakukan tidak ada artinya tanpa beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat orang-orang jahiliyah, merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan dari menguasai Ka'bah, merawat Ka'bah, yang memegang kunci Ka'bah dan seterusnya, dalam keadaan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Yang seandainya pun itu adalah suatu kebaikan, maka seorang tidak boleh bangga atau membanggakan dirinya dengan kebaikan yang dia lakukan, karena pada hakikatnya semua yang kita lakukan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan tidak lain itu semuanya adalah kebaikan Allah. Maka disebutkan di dalam syair, Allahumma laula anta ma ihtadaina awlah tadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Ya Allah, kalaulah bukan dengan sebab kebaikanmu, maka kami tidak pernah akan mendapatkan hidayah. Kalaulah bukan karena kebaikanmu ya Allah, maka kami tidak akan pernah bisa melakukan sholat. Kalaulah bukan karena kebaikanmu ya Allah, pasti kami tidak akan bisa bersedekah. Jadi sebetulnya Allah yang telah berbuat baik kepada hambanya. Allah lah yang telah berbuat baik kepada hambanya, dan ketika hamba melakukan kebaikan, maka dia jangan kemudian membanggakan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melarang kita menyombongkan ibadah yang kita lakukan, melarang kita untuk ujub dengan ibadah yang kita lakukan. Apalagi sudah tidak beriman terus merasa lebih hebat dari orang yang beriman, merasa lebih sempurna, lebih mulia daripada orang yang beriman hanya karena memegang kunci Ka'bah, hanya karena merawat Ka'bah, merasa lebih mulia daripada orang yang beriman. Bahkan mereka, mungkin itulah yang menghalangi mereka
Kalau memang Muhammad itu benar, pasti dialah yang megang kunci Ka'bah, katanya. Jadi sombong dengan apa yang mereka lakukan dari memegang Ka'bah, ya, merawat Ka'bah dan seterusnya. Ini masalah yang ke-96. Ya. Sekarang masalah yang berikutnya yang mirip juga dengan masalah 96 adalah al-masalah as-sabi'ah wa tis'un, masalah yang ke-97, yaitu al-iftikhar bi kaunihim dzurriyyatal anbiya. Mereka membanggakan dirinya karena mereka menganggap sebagai anak keturunannya para nabi. Ini diantaranya adalah perbuatannya siapa? Bani Israel. Bani Israel. Mereka merasa bangga, kami adalah orang yang mulia. Kenapa? Karena kami adalah anak keturunannya nabi. Padahal mereka lah yang membunuh para nabi. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Merasa bangga dengan sebab sebagai anak keturunannya para nabi, tapi mereka tidak mengikuti nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Tidak mengikuti, tidak beriman, bahkan mereka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ya. Jadi merasa bangga sebagai anak keturunannya para nabi, tapi tidak mau mengikuti para nabi yang diutus kepada mereka. Dianggapnya sudah cukuplah sebagai anak keturunan nabi itu sebagai hal yang membanggakan. Meskipun tidak mengikuti agamanya para nabi yang diutus kepada mereka. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang bukan dari mereka, yang bukan dari Bani Israel, ya, tidak akan diikuti. Yang dari Bani Israel saja tidak mereka ikuti, apalagi yang bukan dari Bani Israel. Yang dari Bani Israel saja mereka bunuh. Bagaimana mereka telah berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan nabi-nabi yang lainnya. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang bukan dari Bani Israel. Maka rencana membunuh Nabi Muhammad SAW sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka mencari, karena sudah menurut apa yang mereka ketahui dari Taurat dan Injil, ini hari-hari dilahirkannya atau telah munculnya calon nabi. Maka mereka mencari-cari untuk membunuhnya. Tapi Allah selamatkan Nabi kita Muhammad SAW dari makarnya Yahudi, yang hampir saja dibawa oleh pamannya dalam perjalanan dagangnya, kemudian disuruh untuk dikembalikan lagi untuk pulang kembali ke Mekah. Ketika belum jadi nabi, jadi nabi, ada seorang pendeta yang melihat bahwa ini adalah tanda kenabian ada pada dia. Maka beliau khawatir kalau ketemu orang-orang Yahudi akan dibunuh. Karena memang hari-hari ini mereka juga lagi mencari. Mereka sudah ngerti di Taurat dan Injil kapan kira-kira calon nabi itu sudah lahir, kapan. Jadi mereka pun mencarinya. Jadi mereka itu merasa bangga, dengan sebab sebagai anak keturunan nabi padahal tidak mengikuti nabi. Kira-kira yang lebih baik yang mana? Yang mengikuti nabi tapi bukan anak keturunannya, atau yang anak keturunannya tapi tidak mengikuti nabi? Mana yang lebih baik? Yang mengikuti nabi. Itu yang lebih mulia. Bukan karena sebagai anak keturunan nabi terus jadi mulia tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah pun menurunkan firman-Nya menyebutkan kesalahan ini, membantah mereka atau mencela mereka. Allah turunkan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Kalau tidak salah ayat berikutnya, walakum
ma kasabtum ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum ya. Para nabi-nabi yang dulu adalah mereka para rasul yang mulia yang telah lewat masanya, ya, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sudah tidak ada lagi, dan mereka mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Telah meninggalkan kalian para nabi. Tilka ummatun qad khalat. Mereka para nabi-nabi kakek moyang kalian, wahai Bani Israel, mereka sudah melewati kalian, dan mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan. Telah tercatat di catatan amalan mereka kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Lah kalian, apakah dengan sebab keturunannya mereka juga tertulis sebagai orang-orang yang baik? Karena sebab sebagai apa? Anak keturunan mereka, apakah tertulis di dalam catatan kalian juga kebaikan? Ya tidak. Yang tertulis di catatan amalan orang yang baik adalah mereka, karena mereka yang telah melakukan apa? Kebaikan. Sementara kalian karena melakukan kejelekan, tidak mau beriman dengan para nabi, tentu yang tertulis di catatan kalian adalah kejelekan. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang membanggakan dirinya, merasa lebih mulia daripada yang lainnya hanya karena sebagai anak keturunan para nabi. Nah, maka seseorang itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya dia, bukan dengan amalan kakek neneknya, ya, pendahulu-pendahulunya, tidak, ya. Memang tidak diragukan bahwa para nabi mereka adalah sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik manusia di sisi Allah, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalahnya, ya, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan anak keturunan mereka yang tidak, ya, mereka tidak bisa menyelamatkan anak keturunan mereka. Masing-masing akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilakukan oleh masing-masingnya. Ya. Tidak bisa kemudian akan mencukupi, ya, dari anak keturunannya, ya. Karena bapaknya nabi, maka anaknya juga menjadi orang yang selamat, belum tentu. Bapaknya nabi kemudian anaknya menjadi orang yang selamat dari siksa Allah, tidak tentu, belum tentu. Karena yang baik adalah bapaknya. Nah, maka amalan-amalan para nabi ya untuk mereka, untuk para nabi, dan amalan anak-anak keturunan para nabi juga untuk diri mereka sendiri, gitu. Nah, maka bagi kalian amalan kalian, bagi mereka amalan mereka, kan begitu. Nah, seandainya pun kalian adalah orang-orang yang mengikuti Nabi, kalian tidak bisa bangga dengan sebab tidak boleh membangga-banggakan dirinya, menyombongkan dirinya dengan sebab mengikuti Nabi, apalagi tidak mengikuti Nabi hanya sebagai anak keturunannya saja. Maka ini kesalahannya 2 kali lipat. Ya, ini dianggapnya sudah cukup menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah karena sebab anak keturunan para nabi. Tidak. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kaumnya, orang Quraisy dan keturunan dan kerabat beliau, belum mau mengatakan ya ma'syara Quraisy ishtaru anfusakum, wahai kabilah Quraisy yang satu kabilah dengan saya, selamatkan diri kalian dari api neraka. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka hanya karena sebab satu kabilah terus kalian akan selamat. Tidak, saya nggak bisa. Kalau hanya semata-mata satu qabilah berarti nanti kamu akan selamat, tidak, maka selamatkan ke diri kalian dari api neraka.
Kemudian setelah itu memanggil orang yang mulia dari kabilah tadi, yaitu pamannya. Wahai pamanku Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu, selamatkan diri kamu dari api neraka. Selamatkan diri kamu dari api neraka. Artinya masuk Islamlah, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan menyelamatkan engkau dari api neraka. Adapun aku tidak bisa, hanya sebab karena engkau pamanku terus menjadi orang yang selamat dari api neraka, tidak bisa. Kemudian belum menyebut yang lainnya adalah Sofiyah, bibinya. Wahai Sofiyah, bibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamatkan diri kalian dari api neraka. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari api neraka. Ini bibinya. Bahkan terus mengerucut kepada siapa? Putrinya. Ya Fatimah, gitu. Mintalah kepadaku apa yang aku miliki dari harta, aku bisa memberi. Kalau kamu minta harta, aku bisa memberi. Tapi engkau minta aku menyelamatkan engkau dari api neraka, tidak bisa. Semata-mata anakku tidak bisa. Kecuali engkau harus masuk Islam, kecuali engkau harus beriman. Ini kepada putrinya, padahal Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan. Lah bagaimana dengan yang lainnya? Maka tidak benar apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mengatakan bertawasul dengan kemuliaan Nabi. Ini enggak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Kalau bertawasul ya dengan amal solehnya, gitu. Bertawasul dengan amal solehnya, atau dengan Nabi ketika masih hidup, meminta kepada Nabi agar meminta kepada Allah. Tapi dengan kemuliaan Nabi, dengan ketinggian kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk bertawasul, ini tidak sesuai, ya. Dengan amalan Nabi atau dengan amalannya orang-orang soleh, dengan kemuliaan orang soleh, kemudian bertawasul kepada Allah, ya, dengan kemuliaan mereka, meskipun di sini tidak sampai pada kesyirikan, tidak. Tapi ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena ya, tawasul itu ada, tapi dengan amal solehnya, dengan amal soleh yang dia lakukan untuk meminta kepada Allah, sebagai sarana untuk meminta kepada Allah, atau melalui orang soleh tapi yang masih hidup. Tapi dengan orang soleh yang telah meninggal, dengan menggunakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Karena apa hubungannya? Tadi amalan mereka untuk mereka, amalan kita untuk kita, gitu. Kalau dengan cintanya kita kepada orang soleh, mungkin, ya Allah, aku mencintai orang soleh, maka berikanlah kepadaku. Ini nggak apa-apa, karena ini ibadah. Tapi dengan amal solehnya orang soleh, terus untuk meminta kepada Allah dengan kedudukan mereka, ini tidak. Tapi dengan cintanya kita kepada orang soleh, dengan cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa, ya, karena itu amal soleh. Tapi kalau dengan kedudukannya, ya mereka mulia dengan kedudukannya, dan itu untuk mereka, para nabi, para wali, mereka mulia di sisi Allah untuk mereka sendiri, amalan mereka untuk mereka, ya. Maka kita kalau ingin seperti mereka mulia di sisi Allah, ya mengikuti mereka, mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti para wali-wali Allah, ya, mengikuti jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dari para sahabatnya, ya, para tabi'in, atba'ut tabi'in yang mengikuti mereka, ya. Ini untuk menjadi orang-orang yang mulia, ya, untuk menjadi orang-orang yang mulia. Ya. Tapi kalau tidak mengikuti mereka, terus merasa cukup, ya, karena sebab mengaku sebagai anak keturunannya misalnya, ya, atau seandainya benar sebagai anak keturunan tapi tidak mengikuti mereka, ya tentunya ini tidak ada artinya. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran,
bagaimana? Yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin lillah. Urusannya semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Apalagi kemudian menyelamatkan orang lain, tidak bisa. Yang menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelamatkan hanya Allah. Oleh karena itu kita hendaknya banyak-banyak berusaha, beramal, berbuat baik dan terus menjaga diri jangan sampai apa? Ujub. Jangan sampai sombong dengan ibadah kita. Jangan kemudian kita merendahkan orang lain, meninggikan diri dari orang lain, tapi terus kita merasa tetap takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah yang akan membuat kita terus memperbaiki diri. Tapi kalau sudah merasa sempurna ya barangkali kemudian berhenti dari berbuat baik. Kita lihat juga di ayat yang lainnya, yauma yafirrul mar'u min akhi, orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari anak-anaknya. Karena setiap orang nanti akan mengurusi dirinya sendiri. Maka amalan seseorang untuk dirinya, amalan orang-orang soleh dari kakek-kakek kita untuk mereka, dan kita yang ingin menjadi orang yang mulia juga harus beramal soleh, tidak kemudian membanggakan ketinggian kakek kita, kemuliaan kakek kita, kemudian merasa kita ikut menjadi orang yang mulia, padahal tidak seperti mereka. Kemudian masalah yang ke-98 juga sama, al-iftikhar bis sana'i'. Mereka itu menyombongkan diri dengan keahlian. Mereka punya keahlian, yaitu apa? Kafi'li ahlil rahlataini ala ahlil harthi. Sebagaimana perbuatan orang-orang yang orang-orang di masa itu yang mereka memiliki rihlah, memiliki perjalanan di musim panas dan musim dingin. Perjalanan ke negeri Syam dan negeri Yaman. Itu menjadi menjadi pekerjaan mereka lah, menjadi keahlian mereka. Mereka ahli berdagang. Kemudian keahlian itu membuat mereka menyombongkan diri mereka dari orang-orang yang ahli al-hars, yang tidak bisa berdagang tapi bisanya menanam tanaman, berkebun. Mereka merasa lebih mulia dengan sebab keahlian mereka. Dengan sebab keahlian mereka dalam berdagang, kemudian merendahkan orang yang tidak punya keahlian seperti mereka. Apalagi yang tidak punya keahlian sama sekali, yang punya keahlian tapi tidak seperti mereka saja direndahkan. Yang keahliannya tidak seperti mereka itu direndahkan. Kalau sekarang mungkin yang punya pekerjaan begitu yang tinggi, merendahkan yang di bawahnya. Apalagi yang tidak punya pekerjaan, dihina lebih dari itu. Maka seorang muslim yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, mengikuti akhlak dan adab Nabi SAW, sepandai apapun dia, punya keahlian setinggi apapun dia tidak akan menyombongkan dirinya dari yang tidak punya keahlian tersebut. Dia tidak akan menyombongkan dirinya. Bahkan tidak menyombongkan secara umum. Tidak menyombongkan secara umum. Apalagi dengan sebab keahliannya. Dengan sebab tanpa keahlian pun dia tidak, apalagi dengan keahliannya. Ini adalah sifat jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yang mereka membanggakan qabilahnya sebagai qabilah yang punya keahlian berdagang ke Syam ketika musim syita, musim dingin, dan ke Yaman ketika musim soif, ketika musim
panas ya, dan mereka merasa sebagai orang yang lebih hebat daripada para petani-petani yang nanam korma, para petani-petani yang nanam di kebun ya. Nah, ini apa namanya yang mereka banggakan. Jadi mereka menghina. Ya, ini misalnya, kalian tidak seperti kami. Kalian tidak seperti kabilah kami yang punya keahlian. Ya, kalian hanya bisa seperti ini. Kalian keahliannya hanya segini. Keahlian kamu hanya ini, hanya ini, hanya ini. Tidak sebagaimana keahlian kami. Nah, ini apa namanya model-model apa? Jahiliyah, perilaku jahiliyah. Ya mungkin sekarang pun ada ya, merasa lebih mulia ya dari orang yang sebetulnya punya pekerjaan yang mulia seperti imam, muadzin. Itu Masya Allah tugas yang mulia. Mungkin direndahkan oleh orang yang punya apa? Kedudukan yang tinggi, punya jabatan yang tinggi. Dianggapnya, apa sih kamu cuma muadzin, apa sih kamu cuma imam misalnya. Padahal ini di sisi Allah adalah tugas yang apa? Yang mulia gitu. Mungkin ada juga yang punya sifat yang seperti itu atau cara berpikir yang seperti itu. Nah, ini tidak benar ya, bahwa seandainya pun dia lebih mulia, maka tidak boleh ya, keahlian yang ada pada dia untuk merendahkan orang lain ya. Apalagi kalau ternyata yang direndahkan keahliannya adalah mungkin bisa jadi lebih tinggi ya, bisa jadi lebih tinggi sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang ya, bahwa ini adalah sesuatu yang murahan atau sesuatu yang tidak punya kedudukan ya, dengan melakukan ini dan melakukan itu tadi dari menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.